Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu anak-anakku kelas 12 semester Gasal tahun ajaran 2001-2021. Ketemu lagi dengan Bu Sami dalam pembelajaran online. Kali ini kita akan melanjutkan bab 1, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum itu kita akan membahas dulu mengenai pengertian hak dan kewajiban. Apa itu hak, apa itu kewajiban, apa itu pelanggaran, apa itu hak asasi manusia. Dari satu persatu saya akan menjelaskan. Yang pertama, hak adalah semua hal yang diperoleh atau didapatkan setelah melakukan kewajiban. Sedangkan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Tidak dibatasi status kewarganegaraan, secara universal semua hak asasi manusia masuk ke dalam hak warga negara. Hak warga negara adalah hak yang melekat pada warga negara. Hak ini dibatasi status kewarganegaraan. Sedangkan kewajiban, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, kewajiban asasi. Apa itu kewajiban asasi? Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar setiap orang. Tidak dibatasi status kewarganegaraan. Kewajiban warga negara adalah kewajiban sebagai warga negara, dibatasi oleh status kewarganegaraan, cakupan luas meliputi kewajiban asasi. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini memiliki hubungan kausalitas sebab akibat tidak dapat dipisahkan, karena dari kewajiban itu muncul hak dan sebaliknya. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama, yaitu mengenai penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini terjadi itu diakibatkan dengan adanya sikap egois atau mementingkan diri sendiri. B. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. C. Sikap tidak toleran. D. Penyalahgunaan kekuasaan. E. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang F. Penyalahgunaan teknologi. Selanjutnya kita akan mengupas mengenai yang nomor 2, kasus pelanggaran hak warga negara. Kasus pelanggaran hak warga negara ini contohnya ada beberapa hal yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama, A. Proses penegakan hukum masih belum optimal. Pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 untuk menjunjung hukum. B. Tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pasal 27 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang C. Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 28A sampai 28C J UUD NRI tahun 1945 yang artinya di sini adanya menjamin hak asasi manusia. Selanjutnya, adanya tindak kekerasan atas nama agama, pasal 29 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya adalah menjamin kebebasan beragama. Angka putus sekolah sangat tinggi yang terdapat pada pasal 31 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Hak mendapatkan pendidikan dan adanya pelanggaran hak cipta.
Yang nomor 3, kita akan membahas mengenai kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus pengingkaran kewajiban hak asasi manusia sebagai warga negara di sini banyak sekali. Yang pertama, diakibatkan sifat egois dan rendahnya kesadaran. Contohnya, pengingkaran kewajiban yang pertama, membuang sampah sembarangan. Karena membuang sampah sembarangan sehingga mengakibatkan lingkungan sekitar kita kotor dan juga akan mengakibatkan pencemaran yang akhirnya akan mengganggu apa? Yaitu mengganggu kesehatan umat manusia. Karena yang namanya membuang sampah di sembarangan itu juga bisa membuat adanya banjir dan lain sebagainya. Yang nomor 2, melanggar aturan-aturan yang ada di negara kita. Karena banyak pelanggaran aturan sehingga menjadi suatu kekacauan yang ada di negara kita ini. Nomor 3 adalah merusak fasilitas umum. Itu juga sangat berpengaruh bagi kita umat manusia. Yang 4, tidak membayar pajak. Kita sebagai warga negara itu harus dan wajib membayar pajak karena hasil pajak untuk kesemakmuran kita bersama. Contohnya untuk pembangunan jalan raya yang bisa kita gunakan sebagai jalan kesehari-harianya kita. Yang 5, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contohnya adanya tawur yang diakibatkan oleh anak-anak pelajar. Hal ini sangat berpengaruh bagi bangsa kita itu sendiri. Karena yang namanya kita, bangsa Indonesia, kita wajib menjaga pertahanan dan keamanan demi stabilitas nasional yang akhirnya akan membuat bangsa kita menjadi aman dan tentram. Hanya itu yang perlu saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Mungkin ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan dalam komentar. Maka dengan demikian saya mohon kalian untuk mencermati dan memahami materi yang baru saya berikan untuk kalian semua. Dan untuk itu kalian wajib mempelajari materi ini dengan yang sebaik-baiknya. Maka kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya di hari-hari di mana nanti kalian ketemu dengan Bu Sami lagi dalam materi pembelajaran online minggu yang akan datang. Terima kasih untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.